من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah terkait dengan keutamaan ilmu serta adab bagi orang-orang yang mengambil ilmu atau yang menyampaikan ilmu. Di pertemuan yang lalu kita baca yang terakhir bait 25 yang mana beliau katakan al-ilmu wallahi miratun nubuwatila mirata yusbihuhu tubali muqtasimi. Ilmu itu demi Allah adalah merupakan warisan para nabi. Tidak ada warisan yang mirip dengannya. Maka beruntunglah orang-orang yang mengambil bagian dari warisan tersebut. Ini tentunya berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dan kita sudah sampaikan haditsnya. Yang mana Nabi SAW bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhama. Dan sungguh para nabi tidak mewarisi dinar, tidak pula dirham. Wa innama warrathul ilma. Kedelai yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Dan kita sudah sebutkan apa yang dikatakan dan dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata di bait ke-26, kata beliau, li'annahu irtu haqqin daimin abada wa ma siwahu ilal ibna'i wal adami. Ini masih lanjutan bait yang ke-25. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan warisan yang sebenarnya. Warisan yang selama-lamanya. Adapun selainnya maka pasti akan rusak dan akan hilang. Kita bisa melihat di dalam kehidupan nyata. Orang tua kita meninggal. Dia meninggalkan harta untuk kita. Harta yang diwariskan itu kepada kita, itu akan habis. Demikian pula kalau kita mewariskan harta kepada anak kita, itu akan habis dimakan oleh waktu atau dimakan oleh orang. Kata Nabi SAW ketika belum membaca surat Al-Hakumut Takatsur, beliau berkata, yaqulu ibnu Adam mali mali. Ibnu Adam berkata, hartaku hartaku. Dan Nabi katakan, tidak ada bagi ibnu Adam harta illa ma akalta fa'afnait wa ma labista fa'ablait wa ma tasaddaqta fa'amdoit. Tidak ada hartamu itu kecuali yang kamu makan habis, yang kamu pakai usang, yang kamu sedekahkan berlalu. Begitulah harta akan habis, akan rusak. Tapi nikmat ilmu, warisan ilmu, kata beliau, ini warisan yang selama-lamanya. Jangan antum pikir jauh ke masa sahabat. Antum pikir dekat. Imam Al-Bukhari.
Dia wariskan kitab, banyak kitabnya. Tapi kita contohkan kitab Sahih Bukhari. Sudah berapa abadnya jauhnya dari kita. Tapi sampai sekarang kita masih bilang Imam Al-Bukhari meriwayatkan. Ini warisan berupa ilmu. Tidak ada habisnya. Meninggal orangnya, tapi dia tetap hidup. Maka warisan yang paling bagus adalah warisan ilmu. Karena dia tidak pernah habis. Tidak pernah hilang selama masih ada dunia ini. Nanti akan diangkat. Sebagaimana akan datang nanti penyebutannya. Ya. Quran akan diangkat. Ilmu akan diangkat. Tapi kalau sudah tidak ada manusia lagi yang hidup di dunia ini, artinya akan datang hari kiamat. Oleh karena itu beliau sebutkan contoh di antara yang menunjukkan bahwa warisan ilmu adalah warisan yang sangat utama. Beliau sebutkan di bait 27. Kata beliau, wa minhu irtu Sulaimanan nubuwata wal fadlal mubina fama aulahu bin ni'ami. Di antara contohnya adalah warisannya Nabi Sulaiman. Dia mewarisi kenabian dari bapaknya, Daud. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya jadi nabi. Wal fadlal mubin, dan dia mewarisi keutamaan yang jelas berupa ilmu. Berupa ilmu. Ini diwariskan oleh bapaknya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Fama aulahu bin ni'am. Maka betapa utamanya warisan itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Allah katakan wa waritha Sulaimanu Dauda. Sulaiman alaihissalam mewarisi, ya, menjadi pewaris untuk Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Yang beliau sebutkan itu ilmu. Warisannya. Dia berkata kepada manusia, wahai sekalian manusia, kami diajarkan mantiqat thair, bahasanya burung. Nabi Sulaiman paham bahasanya burung. Wa utina min kulli syai, dan kami diberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Nabi Sulaiman dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada orang yang sebelumnya. Dia menguasai manusia dan jin. Jin bekerja untuknya. Membangun apa yang ingin dia bangun. Mencari apa yang ingin dia cari. Dan beliau katakan di akhir, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah keutamaan yang jelas. Keutamaan apa itu? Ilmu. Yang disebutkan dia warisi dari bapaknya adalah ilmu. Padahal Nabi Daud dia punya keahlian terkait dengan perkara dunia. Dia punya keahlian membuat baju besi. Tapi bukan itu yang disebutkan. Yang diwariskan dari bapaknya. Disebutkan adalah warisan berupa apa? Ilmu. Dia sudah bisa menghukumi perselisihan yang ada di tengah manusia semasa bapaknya masih hidup. Ini Nabi Sulaiman. Nabi
Sulaiman alaihissalam. Maka ini adalah nikmat terbesar yang belum sebutkan. Hal ini menyadarkan kita bahwa warisan Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia untuk kita adalah ini, wahyu. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang bisa kita dapatkan. Sekarang susah kita mau dapat piringnya Nabi. Iya. Cereknya Nabi. Tapi ada sesuatu yang lebih mudah kita dapatkan dari yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita bisa dapatkan. Yang penting mau. Untuk mengambilnya. Itu warisan ilmu. Dan itu lebih mulia daripada semuanya. Dan lebih berkah untuk kita. Kita kalau dapat cereknya Nabi, mau kita apakan? Iya. Tapi kalau kita dapat ilmu, kita bisa berbuat apa saja. Dengan ilmu yang kita punya. Iya, dengan ilmu yang kita punya. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa berzakat, kita bisa berhaji kalau mampu. Kita bisa bersyahadat lebih besar daripada semua itu. Kita bisa bersyahadat dengan syahadat yang benar. Yang sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat kita. Yang pondasi Islam di situ. Itu sudah lebih mulia daripada semuanya. Nanti ada kisah yang kita akan sebutkan nanti. Yang disebutkan juga oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Kisah yang disebutkan dari kejadian yang terjadi pada Abdullah ibnul Mubarak. Bagaimana warisan ilmu itu akan disebutkan nanti di ucapan penulis bahwa kekuasaan ilmu itu menundukkan hati dan badan. Sementara kekuasaan harta itu hanya menundukkan badan. Hanya menundukkan badan. Nanti ada perumpamaan yang kita akan sebutkan insya Allah. Ini di bait ini kalau ingin menyampaikan kepada kita. Warisan inilah yang patutnya kita bersemangat untuk mendapatkannya. Karena ini adalah kata Nabi Sulaiman dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah keutamaan yang nyata. Keutamaan yang jelas. Hanya saja kadang tidak jelas bagi sebagian orang yang tertutup pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru berkata, mencontohkan contoh yang kedua. Tadi Nabi Sulaiman di bait ke-28 kata beliau, "Kadza da'a Zakaria rabbahu biwali al-ali khawfal mawali min waraihimi." Demikian pula Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan wali pengganti setelahnya. Karena takut akan ada orang yang mengganti setelah belum meninggal, tidak bisa menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria waktu itu sudah tua, istrinya juga mandul, tapi belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan yang bisa menjalankan apa yang belum jalankan. Iya, rupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Belum tidak khawatirkan terkait dengan hartanya. Yang belum khawatirkan adalah terkait dengan yang akan menyambung penyampaian ilmu. Makanya belum berdoa kepada Allah. Belum berdoa kepada Allah. Dan Allah kabulkan doanya. Di keadaan mungkin bisa dikatakan
yang tidak mustahil tapi sulit orang punya anak. Dia sudah tua, istrinya mandul. Tapi dia tidak ada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keturunan berupa seorang anak yang bernama siapa? Siapa nama anaknya Nabi Zakaria? Yahya alaihissalam. Iya. Diberikan keturunan yang menjadi nabi juga setelahnya. Menyampaikan ilmu sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan serta diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa warisan ilmu ini warisan yang sangat penting. Sampai seorang nabi meminta keturunan yang bisa mewarisi ilmunya. Mewarisi ilmunya. Sekarang kita coba lihat orang-orang memiliki harta. Bagaimana dia berkeliling dunia untuk mencari keturunan kalau dia tidak punya. Demi apa? Supaya ada mewarisi hartanya. Harta dunianya. Yang mana harta itu kalau dia tidak tinggalkan, dia akan meninggalkannya. Kan cuma dua. Kalau harta, kita punya harta dunia, itu dua saja. Salah satunya kita akan dapatkan. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, harta tetap ada, tapi kita meninggal. Maka dia yang meninggalkan kita. Kita masih hidup, tapi harta kita hilang. Karena hanya itu saja. Hanya itu saja. Tapi orang berkeliling dunia untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Mereka lupa di sana ada yang lebih utama daripada itu. Yang kalau kita sudah tidak ada, dia tetap ada. Dia tetap ada. Kalau kita meninggal, dia tetap ada. Dia tidak meninggalkan kita. Kita masih sudah di kuburan, pahalanya masih datang kepada kita. Sudah kita hafal bersama hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan lewat Abu Hurairah, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salasatin." Apabila seorang itu meninggal, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Tiga ini salah satunya yang kita sekarang bahas. Kata Nabi SAW, sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Awaladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Yang ketiga, aw ilmun yuntafa'u bih. Atau ilmu yang diambil manfaat darinya. Ini tidak habis. Tidak mati dengan matinya kita. Kita meninggal, dia masih hidup. Datang pahalanya ke kita. Kita pernah mengajarkan orang satu huruf dari Quran. Huruf alif. Huruf ba. Orang itu mengajarkan kepada yang lain. Setelah itu diajarkan lagi. Pahalanya ke kita. Tanpa mengurangi itu pahalanya orang itu. Iya. Ini ilmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita sudah meninggal. Makanya jangan heran kenapa para nabi perhatian terhadap hal tersebut. Perhatian terhadap hal tersebut. Kemudian di bait 29. Beliau berkata, al-ilmu mizanu syar'illahi haitsu bihi yamuhu wa bidunil ilmi lam yakumi. Al-ilmu mizanu syar'illahi haitsu bihi qiwamuhu wa bidunil ilmi lam yakumi. Ilmu itu adalah timbangan syariat Allah. Karena dengannya akan tegak segala sesuatu. Tapi tanpa ilmu tidak ada sesuatu apapun yang bisa tegak. Ini adalah keutamaan ilmu. Ilmu adalah menjadi timbangan dalam kehidupan kita.
Dengan kita punya ilmu, kita akan mengenal mana yang halal, mana yang haram. Karena semua ini jelas kalau kita tahu syariat. Nabi SAW bersabda di hadits Nu'man ibnu Bashir, al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Tapi kejelasannya itu tidak bisa kita tahu kalau kita tidak belajar. Semua ada dalam syariat, tapi kalau kita tidak belajar, sama, tidak ada jadinya. Dengan antum belajar, dan kita semua belajar, maka akan jelas mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu, kita bisa membedakan antara hukum-hukum yang ada dalam syariat. Kita misalnya dalam masalah wudhu. Kalau kita belajar, kita akan bisa memisahkan ini sunnah, ini wajib, ini rukun. Yang mana kalau ini tidak tahu, kadang kita berwudhu, kita tidak tahu kalau wudhu kita sudah batal. Ini masalah. Ini masalah wudhu yang kita lakukan setiap saat. Sholat. Dengan ilmu, kita bisa tahu kapan kita harus sholat duhur, kapan kita harus sholat asar, kapan kita harus sholat maghrib, kapan kita harus sholat isya, kapan kita harus sholat subuh. Kan jelas. Jibril turun kepada Nabi SAW 2 hari mengajarkan waktu sholat, mengajarkan waktu sholat. Kalau kita tidak belajar, apa yang kita tahu? Iya. Sama juga dengan masalah cara melakukan sholat. Nabi telah kabarkan dalam hadits Malik ibn Huwairith riwayat Muslim. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kita tidak bisa lihat Nabi. Karena Nabi sudah meninggal. Gimana caranya kita bisa bedakan ini sekarang kita sholat dengan cara Nabi atau bukan? Kalau kita tidak belajar. Kita tidak baca, kita tidak mendengar, kita tidak ikut kajian. Gimana caranya? Iya. Kegiatan kita mirip dengan hewan ternak. Makan, minum, kawin, tidur. Mirip dengan hewan. Kalau itu kegiatan kita, apa bedanya kita? Makanya di ayat di pembahasan sebelumnya, sebelum Ramadan kita sampaikan bahwa orang yang hidupnya tanpa ilmu hanya seperti itu saja, itu lebih sesat daripada hewan ternak. Kalau hidupnya cuman bangun pagi, bagaimana hasil bulan ini lebih banyak daripada bulan lalu? Bagaimana makannya lebih enak daripada bulan lalu? Bagaimana kawinnya lebih mantap? Itu kan tidak bagus. Itu tidak baik. Kita bukan hewan, kita bukan binatang. Kita manusia, ada beban syar'i. Iya, ada kewajiban sholat di 5 waktu yang harus kita kerjakan. Dan bukan hanya sekedar dikerjakan. Harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Lihat, di masa Nabi SAW ada satu contoh. Hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Seorang lelaki masuk masjid. Nabi SAW duduk. Bersandar. Di tiang masjid. Setelah sholat. Dia datang kepada Nabi salam. Kata Nabi, kembali, kamu belum sholat. Irji' fasolli fa inna kalam tusolli. Kembali dulu kamu sholat. Sungguh kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Sholat lagi. Setelah itu dia datang kepada Nabi SAW lagi. Salam. Nabi tetap katakan. Irji' fasolli fa inna kalam tusolli. Kamu kembali sholat. Kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi ketiga kalinya. Datang lagi kepada Nabi. Sama ucapannya. Sampai dia katakan. Ma uhsin ghairu hadza. Saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada ini yang saya lakukan. Setelah itu Nabi ajarkan kepadanya sholat. Artinya orang sudah sholat. Tapi belum sholat kata Nabi SAW. Kita
Apa kita yakin sholat kita sudah diterima? Sudah sholat kita? Kan begitu. Kalau kita tidak belajar, jangan sampai kita seperti yang itu tadi. Yang sudah 3 kali sholat, tapi Nabi bilang, kamu belum sholat. Setelah itu Nabi ajarkan sholat. Seperti yang diinginkan oleh syariat. Baru dianggap dia telah sholat. Baru dianggap dia telah sholat. Maka inilah yang beliau katakan, kita harus ingat baik-baik. Al-ilmu mizanu syar'illahi haitsu bih. Qiwamuhu wa bidunil ilmi lam yakumi. Ilmu itu adalah timbangan dalam syariat Allah. Dengan ilmulah akan tegak semuanya. Tanpa ilmu tidak ada yang tegak. Muadzinnya bilang, qad qamatis shalah, kita datang sholat, sholat telah tegakkan. Datang kita sholat, menegakkan sholat. Tapi tidak ada sholat yang tegak kalau kita tidak tegakkan di atas ilmu. Tidak ada sholat yang tegak. Kalau kita sholat tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Ini masalah sholat. Masalah sholat. Iya. Belum lagi masalah yang lain. Belum lagi masalah yang lain. Makanya Nabi SAW beliau setiap setelah sholat subuh selalu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu yang pertama. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga sudah ambil sebelumnya, di bait-bait sebelumnya. Apa yang beliau katakan, penulis katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta sesuatu. Ya, di dalam Al-Quran. Kecuali permintaan ilmu. Ya kan? Dalam Al-Quran. Sudah kita sebutkan ayatnya. Belum Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Rob, tambahkan ilmuku. Tambahkan ilmuku. Iya. Ini Nabi SAW selalu berdoa setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiba. Ini yang kedua. Yang kedua. Dan rezeki yang baik. Dan para ulama berkata, tidak ada rezeki yang baik kalau kita tidak punya ilmu. Dan rezeki yang baik itu maksudnya rezeki yang kita ambil dari yang mubah. Yang memang boleh kita ambil. Kita tidak ambil dari yang haram atau yang syubhat. Itu rezeki yang baik. Nah, dari mana kita tahu itu kalau kita tidak punya ilmu? Makanya ilmu yang dikedepankan. Ilmu yang dikedepankan. Yang disebutkan. Wa amalan soliha. Yang ketiga. Dan amalan yang soleh. Kenapa ini setelah ilmu? Karena tidak mungkin amalan itu soleh. Kalau kita tidak punya ilmu. Karena amalan yang soleh. Adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Dan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu syarat dari amalan soleh. Tidak mungkin kita ikhlas kalau tidak belajar. Tidak mungkin kita bisa mengikuti Nabi dalam beramal kalau kita tidak belajar. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW selama kurun waktu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Yaitu selama kurun waktu 23 tahun. Sedikit saja yang kita mau pelajari. Kan beda kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka panjang umurnya. Lihat Rasul yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dia berdakwah kepada kaumnya itu 1000 kecuali 50. 1000 tahun kecuali 50. Maksudnya 950 tahun. Kalau kita mau pelajari ini. Gimana lamanya kita belajar? Karena kita harus pelajari sejarahnya. Ini berdakwanya.
Iya, dia telah berdakwah kepada kaumnya, tapi tidak ada menjawab kecuali sedikit. Berdakwahnya seperti itu. Ini kalau dipelajari, kita, Nabi kita Muhammad SAW. Iya, yang mau kita pelajari sedikit. 23 tahun. Karena belum berumur 63 tahun. Belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Setelah itu belum hidup setelahnya menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. 63 tahun umur beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya mudah kita belajar. Mudah kita mempelajarinya. Apa yang Nabi SAW sampaikan. Apa yang Nabi SAW sampaikan. Ini hal yang membantu kita. Yang bisa kita beramal soleh dan mendapatkan rezeki yang baik. Dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau sebutkan di bait berikutnya. Di bait yang ke-30. Wa kullama dzukira sultanu fi hujajin al-ilmu la sultatul aidi li muhtakimi. Fa sultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli aw bidzulmi wal ghashami. Wa sultatul ilmi tanqadul qulubu laha ilal huda wa ila mardati rabbihimi. Ini Masya Allah 3 bait menjelaskan bagaimana kekuatan ilmu itu lebih daripada kekuatan yang lain. Keutamaan ilmu itu lebih besar daripada keutamaan yang lain. Beliau berkata di bait yang ke-30, wa kullama dzukira sultan fi hujaj. Setiap kali disebutkan kata sultan, kekuasaan, di dalam hujjah, maksudnya di Quran ataupun sunnah, maka itu adalah ilmu yang diinginkan. Bukan kekuatan, kekuasaan tangan. Iya. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 68. Qalu takhadallahu walada subhanah huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihada atakuluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Orang Nasara berkata Isa anak Allah. Orang musyrikin berkata malaikat anak perempuan Allah. Semua berkata Allah punya anak. Dari orang-orang kafir. Kata Allah subhanah. Maha suci Allah dari hal tersebut. Maha suci Allah dari hal tersebut. Kenapa? Karena telah nyata di ayat yang kita sudah hafal bersama. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak punya anak. Dan tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Makanya subhanah. Maha suci Allah. Huwal ghani, dia Allah yang maha kaya. Mutlak. Tidak butuh kepada apapun. Orang butuh anak karena dia butuh kepada bantuannya. Kepada bantuannya. Allah maha kaya, tidak butuh kepada semua itu. Iya. Bahkan kita yang butuh kepadanya. Allah maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Punyanya semuanya. Kita ini punya Allah. Bumi ini punya Allah. Langit punya Allah. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu milik Allah. Gimana caranya Allah mau menjadikan seorang anak? Semuanya punya Allah. In indakum, kemudian kata Allah, in indakum min sultanin bihada. Kalian tidak punya sultan dalam apa yang kalian ucapkan itu. Apa artinya sultan? Kaidah tadi yang belum sebutkan. Kalau disebutkan sultan,
Kalau antum buka kamus, sultan itu penguasa, kekuasaan. Tapi di Quran beda kaidahnya. Kalau disebutkan sultan di dalam Al-Quran, maka maknanya ilmu. Itu kaidahnya. Maknanya ilmu. Jadi ayat ini lihat. In indakum min sultanin bihada. Kalian sama sekali tidak memiliki sultan dengan yang kalian ucapkan itu. Apa makna sultan? Ilmu. Kalian tidak punya ilmu dalam apa yang kalian ucapkan. Itu kalian ucapkan karena kebodohan kalian. Yang berkata Uzair anak Allah karena kebodohannya. Yang berkata Isa adalah anak Allah karena kebodohannya. Yang berkata malaikat anak perempuan Allah karena kebodohannya. Tidak ada ilmunya. Tidak ada satupun wahyu yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan yang ada adalah yang membantah mereka. Yang membantah mereka. Ini contoh bukti penyebutan sultan di dalam Al-Quran tapi maknanya ilmu. Yang kedua, ada juga yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 40. Ya, kalau tadi Yunus disebutkan juga dalam surah Yusuf. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Sama. Apa yang kalian sembah dari selain Allah itu tidak lain hanyalah nama yang kalian berikan oleh bapak-bapak kalian dan kalian. Orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, itu hanya sekadar nama yang mereka berikan. Demikian pula semua yang orang sembah selain Allah, itu sekadar nama, tidak ada hakikatnya. Itu sekadar nama, tidak ada hakikatnya. Kemudian kata Allah, ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan terkait dengan hal tersebut berupa sultan. Apa makna sultan? Ilmu. Tidak ada ilmu yang turun terkait dengan yang mereka sembah selain Allah itu. Jadi ini menunjukkan utamanya itu ilmu. Disebut dengan sultan. Kekuasaan. Karena kekuasaan sebenarnya adalah kekuasaan dengan ilmu. Dengan ilmu. Tadi yang kami sebutkan, janjikan apa yang terjadi terkait dengan kisah yang disebutkan ya oleh para ahli sejarah, disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala, disebutkan juga di Tarikh Baghdad. Apa yang diriwayatkan dari seorang yang bernama, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dia sebutkan dari seorang yang bernama Ash'ath ibn Syu'bah Al-Missisi. Dia berkata, Qadima Harun Ar-Rasyid Amirul Mu'minin Ar-Raqqah. Harun Ar-Rasyid Amirul Mu'minin, pemimpin ketika itu, mendatangi suatu daerah yang bernama Ar-Raqqah. Fanjafalan nasu khalfa Abdullah ibn Mubarak. Ada satu kejadian yang sangat menakjubkan pandangan. Orang-orang berjalan di belakang Abdullah ibn Mubarak. Wa taqatta'atin ni'al. Karena inginnya mereka mendekat kepadanya dan berjumpa dengannya. Sandal-sandal putus. Orang tidak pedulikan lagi itu. Wartafa'atil gubar. Ya. Muncul debu. Karena orang semuanya berdesak-desakan. Fa'asrafat ummu waladin li amiril mu'minin. Maka ummu walad, ibu dari anaknya Amiril Mu'minin, melihat hal tersebut dari atas. Tatkala falamma ra'at an-nas, tatkala dia melihat manusia seperti itu, qalat mahada, dia bertanya, apa ini? Ada apa?
Iya. Qalu, maka orang yang di sekitarnya menjawab, alim min ahli Khurasan. Ini seorang alim dari Khurasan. Qadima Raqqah, sama juga mendatangi daerah Raqqah, sama dengan Harun Ar-Rasyid. Masalahnya beda kejadiannya. Harun Ar-Rasyid datang, tidak seperti itu orang-orang. Sementara Abdullah bin Mubarak, dia datang, orang-orang sudah seperti itu. Rela putus sandalnya, rela berada di tengah debu. Iya. Dia berkata, istilahnya dikatakan yuqalu lahu, dikatakan namanya orang itu yang diikuti seperti itu tadi, Abdullah ibn Mubarak. Maka dia berkata, faqalat hadza wallahi al-mulk. La mulku Harun alladzi la yajma'un nasa illa bisyuratin wa a'wan. Ini seorang perempuan yang tahu hakikatnya ilmu itu. Iya. Dia bilang, ini demi Allah, inilah kekuasaan. Inilah kerajaan, inilah penguasa yang sebenarnya. Bukan kekuasaannya Harun yang orang-orang tidak akan berkumpul kecuali ada tentara yang mengumpulkannya atau ada pelayan-pelayan yang mengumpulkannya. Ini perbedaannya. Kekuasaan yang sebenarnya adalah kekuasaan ilmu yang kita tidak perlu ya tentara dan polisi untuk menyatukan, untuk mengumpulkan orang. Semuanya orang berkumpul memang dari hatinya. Inilah kekuasaan yang sebenarnya. Makanya beliau berkata di bait ke-31, fasultatul yadi bil abadani qasiratun. Kekuasaan dengan tangan itu hanya menguasai badan saja. Kalau orang berkuasa dengan tangannya, orang berkuasa dengan hartanya, itu dia hanya pegang badan. Terus takunu bil adili au bidulmi wal gosyami. Bisa terjadi dengan adil, bisa pula dengan dolim, bisa pula dengan gosyam, tipu daya. Itu kalau badan. Kita bisa menguasai badannya orang dengan adil, bisa. Bahkan ada orang yang zalim bisa berkuasa. Ada orang melakukan tipu muslihat bisa berkuasa. Tapi terhadap badan. Di bait ke-32 beliau berkata, wasultatul ilmi tangkodul kulubulaha. Sementara kekuasaan ilmu itu tunduk hati terhadapnya. Tunduk hati terhadapnya. Kemana? Ilal huda wa ila mardoti rabbihimi. Tunduk kepada petunjuk. Ya, kita katakan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita katakan kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tunduk hatinya. Setelah tunduk hatinya, badan ikut. Karena badan itu ikut hati. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Iya. Dia akan tunduk kepada petunjuk. Dia akan tunduk kepada keriduan Robnya. Keriduan Robnya. Makanya kita lihat bagaimana perbedaan antara orang yang tunduk hatinya dengan orang yang tunduk hanya sekedar badannya. Orang yang tunduk hanya sekedar badannya. Banyak contoh ya yang kita lihat, yang kita bisa baca dari sejarah orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka, kita contohkan, anggaplah bagaimana sahabat yang berasal dari Mekah rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan anak istrinya kalau tidak mau ikut. Iya. Kenapa semua itu?
itu karena hatinya tunduk. Sementara yang hatinya tidak tunduk kepada petunjuk, mereka sedikit saja ujian dan cobaan selesai. Tak mampu melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Ini yang disebutkan. Dan banyak yang menyebutkan contoh yang terkenal dalam masalah ini. Apa yang terjadi di masanya Ali bin Abi Thalib. Dan ini kita tutup pembahasan dengan kisah ini. Kita tahu bersama di masanya Ali bin Abi Thalib keluar orang yang memberontak, Khawarij. Ya. Yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Walaupun nantinya diperangi, Ali bin Abi Thalib bahkan berpidato di depan pasukannya, jangan kalian takut untuk menyerang mereka. Karena mereka sudah keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Tapi sebelum itu semua, belum tidak utus pasukan. Belum mengutus Abdullah ibn Abbas kepada mereka. Abdullah ibn Abbas yang diutus. Apa yang ada bersamanya bukan pasukan, tapi hujah, ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ali utus kepada mereka. Disebutkan bertobat dari mereka 2.000. Bukan satu orang. 2.000 yang rujuk dari kudetanya itu dan kembali kepada yang benar. Bahkan disebutkan dalam riwayat sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang rujuk dari orang Khawarij 4.000 orang. Lihat, itu kekuasaan ilmu. Itulah kekuasaan ilmu. Tunduk hati mereka. Tunduk hati mereka. Dan di antara contoh yang baru-baru ini, maksudnya belum lama dari kehidupan kita, adalah terkait dengan apa yang terjadi di Jazair. Banyak orang waktu itu dari kalangan Khawarij, pemberontak. Mereka sudah naik di gunung ini memberontak. Para penguasa ketika itu yang ada di sana berusaha untuk membuat mereka kembali. Bahwa tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Tapi mereka tidak kembali. Mereka tetap mau memberontak. Tapi apa yang terjadi? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menulis kepada mereka surat fatwa. Nasihat untuk mereka dan dikirim ke sana. Dikirim ke mereka yang ada di sana, yang mau memberontak. Maka disebutkan sangat banyak dari mereka yang turun dari gunung dan kembali taat kepada pemerintah yang sah. Tak jadi pemberontak. Itu yang terjadi baru-baru ini. Lihat bagaimana kekuasaan ilmu lebih daripada kekuasaan dengan pedang. Dengan pedang. Ini yang disebutkan dan banyak lagi kisah-kisah terkait dengan masalah ini dari masa sahabat sampai masa kita sekarang ini. Alhamdulillah kita cukupkan dan nanti kita lanjutkan di bait yang ke-33 di pertemuan yang akan datang, masih terkait dengan keutamaan ilmu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.